Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita ya, yang berkaitan tentang dunia tumbuhan, yaitu khususnya kakao. Nah, di sini kita melakukan yang namanya survei lahan, melihat lahan kita yang daerah pasir. Nah, ini udah nampak yaitu pemulihan sejak dibuat yang namanya itu biopori tanah ya. Ini bioporinya saya buat ya khusus di daerah pasir ya. Karena ini memang kalau ketika kemarau cukup gawat. Jadi kita persiapkan dari sekarang untuk mengantisipasi. Kita buat yang namanya biopori dan juga pelindung dari kakao tersebut. Nah, ini karena tanahnya memang pasir. Kita lihat ini, coba lihat. Ketika saya korek itu pasir semua. Nah, itu makanya cukup gawat ketika kemarau. Sedangkan hujan aja dia itu langsung merembes airnya ke bawah karena itu pasir, jadi porinya cukup besar. Nah, lihat itu. Nah, jadi sini saya buat biopori dalam artian bisa disimpan yang namanya humus di situ dan tertahan air sekitarnya meresap khusus di situ. Jadi akarnya tumbuhan tersebut bisa meminumnya. Makanya tadi agak lumayan bagus. Nah, di sini juga saya buat ada bioporinya. Sebenarnya agak lumayan lebar yang ini. Bisa menjadi jebakan kaki orang yang lewat. Nah, itu dia ya. Kalau kita lihat ini merupakan daerah pasir lahan kita ini. Ya, memang setengah tidak tahu saya kenapa bisa begitu. Karena dikorek semuanya nampak pasir. Kita lihat saja di sini. Di sini juga saya ada membuat yang namanya biopori juga. Makanya di sini banyak ditumbuhin dengan yang namanya lalang. Nah, ini bioporinya. Kita lihat sekitarnya itu ada lalang. Nah, ini bekas korekan bioporinya pasir. Nah, lihat itu pasirnya. Ini aja musim hujan, apalagi ketika kemarau, pasti kering dan putih. Nah, di sini kita akan melakukan namanya itu pembukakan dari sungkupan yang kita lakukan sebelumnya, itu yang mana kita melakukan yang namanya itu melakukan tempel samping dari klon BB01 dan S2. Nah, daerah pasir umumnya saya melakukan penyambungan dengan entres S2. Kenapa? Karena setelah saya lihat kebanyakan itu di pembelajaran yang saya dapatkan itu lebih tahan yang namanya jenis S2 daerah pasir dibandingkan jenis klon lainnya. Makanya saya lakukan itu penyambungan S2. Nah, ini sambung sampingnya merupakan metode lama yang mana kita tutupkan dengan menggunakan tali rafia. Nah, itu gunanya pentingnya menyambung itu dengan yang namanya plastik transparan. Kenapa? Karena kita biar tahu melihat perkembangan dari pertumbuhan entres yang kita sambung. Seperti ini kan kita nampak di luar sebelum kita buka nampak itu yang namanya tunas yang tumbuh dari entres S2-nya. Oke, ini kita buka yang namanya itu perlahan dan hati-hati. Karena itu yang namanya tunas dari pertumbuhan entresnya mudah patah. Nah, ini dia. Kita lihat. Nah, itu udah nampak daunnya. Nah, ini dia kalau kita lihat. Nah, ini diperbesar. Sudah cukup baik ya perkembangannya. Sehingga bisa dibuka. Nah, ini juga akan kita buka. Ini sebelumnya pernah gagal ya. Yang mana saya sambung itu klon lokal juga di atasnya. Itu nampak bekas sambungannya yang gagal di atasnya, jadi saya sambung langsung di bawah dari bekas sambungan yang gagal. Nah, ini dia kita lihat. Itu nampak jelas sudah dari plastik beningnya pertumbuhan dari yang namanya tunas dari klonnya. Nah, ini merupakan masih klon S2 ya, daerah pasir. Nah, kita buka perlahan. Nah, ini dia ya. Cukup baik perkembangannya. Nah, ini dua mata tunas yang tumbuh kiri dan kanan. Nah, semoga ini sampai ke depannya dan sampai produksi itu bagus. Nah, ini dia merupakan sayatan atau pernah bekas sambungan yang gagal. Nah, saya sambung langsung di bawahnya ya, cukup ekstrim. Nah, kenapa bisa gagal? Pada saat itu memang musim kemarau, jadi udah tumbuh pun dia mutiknya itu atau tunasnya itu terjadi kekeringan. Makanya di sini saya agak bingung. Ketika kebanyakan yang bilang itu menyambung di musim hujan itu banyak gagal
Dan ketika musim kemarau bagusnya penyambungan, akan tapi beda di lahan saya. Kenapa? Karena lahan saya itu merupakan daerah pasir. Kalau musim kemarau cukup kering. Jadi walau kita sambung gini berhasil juga, ujung-ujungnya itu akan mati. Kenapa? Karena tunasnya itu nanti akan mengalami kekeringan. Nah, di sini kita buka yang namanya itu sambungan dari cara baru kita ya, cara baru menyambung sambung samping dengan menggunakan plastik grafting. Nah, ada juga kendalanya nih, kekurangan dari menggunakan plastik grafting. Apabila kita melakukan yang namanya itu pembuatannya cepat, tapi mukanya cukup lama ya, karena memukanya secara perlahan, kecuali kita potong langsung dari kiri kanan. Sayangnya saya tidak membawa yang namanya itu cutter, akan tapi menggunakan parang sehingga itu ya tidak bisa cepat. Sebenarnya bisa juga cepat tadi kalau menggunakan pisau cutter tadi. Nah, maaf di sini mungkin saya ya hanya membawa sebatas perlengkapan itu aja, parang aja ya. Nah, jadi kita buka perlahan. Ini merupakan jenis klon BB01. Karena pada umumnya saya melakukan yang namanya itu penyambungan klon BB01 itu kemarin semuanya itu menggunakan plastik grafting. Jadi yang klon S2 itu sebagian plastik grafting dan sisanya itu menggunakan cara lama karena kehabisan dari plastik grafting. Nah, ini dia. Kalau plastik grafting ini kalau kita lihat itu lebih kekurangannya kayak saya lihat ini pertumbuhannya itu cukup lambat dan juga kalau misalnya itu perkembangan dari tunasnya atau mata tunasnya itu terhalang karena terlalu rapat ya kalau misalnya menggunakan plastik grafting. Tapi kalau menggunakan cara lama itu rongganya masih agak luas sehingga untuk tumbuh yang namanya mata tunasnya itu agak lebih besar bisa kita tunggu. Dan kalau plastik grafting kayaknya tidak karena itu terlalu rapat. Karena kalau tidak rapat kita buat itu bisa masuk air hujan. Karena sejatinya plastik grafting itu dia sendiri yang mengikatnya. Kalau plastik menggunakan yang cara lama kan itu ada tali rafia untuk mengikatnya. Nah, ini dia saya buka perlahan dari penyambungan klon BB01 terhadap kakao lokal. Nah, kita lihat ini. Alhamdulillah berhasil juga sambungan dari BB01 walaupun tidak semuanya. Jadi setidaknya kalau udah ada yang tumbuh bisa kita nanti ketika udah berproduksi bisa kita ambil entresnya langsung dari lahan kita sendiri, tidak lagi dari luar ya. Nah, ini dia. Nah, ini baiknya memang kita buka semua karena kalau kita tinggali ini bisa terhalang air hujan di plastiknya sehingga terjadi yang namanya pembusukan. Harus semua kita buang agar di sisi kiri kanan yang kita kopek itu bisa terbuang air hujannya. Nah, ini dia kita lakukan. Yang di video sebelumnya kita lakukan penyambungan, inilah hasilnya. Kira-kira jaraknya dari pembuatan video yang sebelumnya ketika penyambungan sampai sekarang ada beberapa minggu ya. Nah, selanjutnya ini juga merupakan yang menggunakan plastik grafting. Berarti di sini merupakan klon BB01 karena dia masih menggunakan plastik grafting. Oke, kita buka ya, cukup lambat. Nah, ini kita buka biar cepat. Kita buka terus. Kita potong dari plastik graftingnya. Yang agak lebar kita potong. Lihat, beda tidak? Yang namanya itu cara lama dengan cara baru ini. Kalau cara lama itu masih ada gelembung udara tempat entresnya sehingga terjadi rapat. Kalau ini kan terlalu rapat. Lihat itu. Waduh, ini terkena ya. Dari yang namanya entresnya agak terjadi goncangan. Semoga berhasil sampai pertumbuhannya baik. Karena itu sebenarnya kalau yang entres ini kalau bisa jangan terjadi goyang karena nanti bisa terbuka dari pengikat yang namanya itu cairan dari batang yang dengan entresnya.
Karena kalau itu terjadi bisa terjadi namanya kegagalan, karena pernah pada saat itu hasil sambungan dari cupon itu terjadi tergeser dan akibatnya itu gagal. Nah, ini dia nampak tumbuh mata tunasnya cukup kecil ya, tapi ya saya buka aja karena nanti terlalu lama juga itu akan hitam nanti enteresnya karena terlalu lembab, lama kali dibuka terjadi tumbuhnya jamur. Nah, ini dia kakao yang sudah cukup lebar daunnya yang berhasil, tapi ini klon lokal yang saya sambung yang cukup bagus juga dari batang induknya. Nah, ini dia belum saya melakukan penyemprotan insektisida sehingga daunnya dimakan oleh serangga. Nah, ini dia daun mudanya bolong, biasanya itu menggigit belalang. Jadi kita buka aja sisa dari penutupan plastiknya. Ini yang model cara lama. Kita buka aja biar perkembangan lebih baik ya, karena ini kan pasti sudah lengket dia, kambiumnya sudah kering. Jadi kita bisa buka semuanya. Nah, ini yang sudah berhasil juga seperti tadi. Tapi ini kakao entres lokal juga. Yang mana ini pernah batangnya beberapa kali gagal saya lakukan yang namanya penyambungan. Kenapa terus saya lakukan sambung samping ini? Karena memang kalau batang lokal yang ini buahnya itu cukup kecil. Makanya saya terus melakukan penyambungan. Karena supaya menghasilkan buah yang cukup besar. Jadi itu udah beberapa kali saya lakukan penyambungan. Lihat yang dari atas, 1, 2, 3, 4. 4 kali sepertinya model sambung, ini yang kelima baru berhasil sampai keluar daunnya cukup besar. Sebelumnya ada juga berhasil, tapi karena kemarau itu terjadi kekeringan. Nah, makanya itu gagal. Nah, itu lihat tuh bekas sambungannya juga di area yang sambung saat ini. Nah, itu dia. Jadi ketika kita melakukan penyambungan, lihat musim, keadaan daerah sekitarnya, karena itu menentukan. Kenapa? Karena kalau misalnya sekitarnya juga itu terlalu terang, itu bisa saja tunas atau mati tunasnya itu terjadi yang namanya kekeringan. Kalau ini kan daerahnya agak lembab, tadi sekitarnya ada pelindungnya. Nah, ini kita lakukan penyambungan yang model baru menggunakan plastik rafting, udah keluar tunas juga. Jadi kita akan buka. Ini memang batangnya cukup bagus, agak besar, batang lokal, akan tapi buahnya itu tidak sebesar dari proses pertumbuhan batangnya. Karena proses pertumbuhan batangnya cukup bagus, sehat dan besar. Jadi ini di sekitarnya cocok memang dilakukan penyambungan kalau BB01 karena sekitarnya ini merupakan hasil sambungan dari MCC02, ada sambungannya. Ini juga dari bibit MCC02, ini juga tumbuhan MCC02. Jadi ini cocok kalau misalnya ini dilakukan penyambungan ini klon BB01 karena di sini kan dia merupakan klon penjantan yang mana cukup baik untuk melakukan penyerbukan dari klon MCC02 sehingga efektif dan cocok di sekitarnya. Nah, ini dia. Kita akan buka. Ya, memang ini saya lihat saya karena pemula juga menggunakan plastik grafting itu terlalu boros ya menggunakan plastiknya sampai ke atas jauh saya melakukan yang namanya penglilitan. Nah, ini dia. Dan informasi untuk menggunakan plastik grafting untuk sambung cupon ternyata cukup sulit ya. Karena saya ada melakukan tes dan semuanya itu gagal menggunakan plastik grafting untuk menyambung yang namanya tunas air atau cupon tadi, cupon coklatnya. Padahal presentasi untuk pertumbuhan dari sambung cupon saya lebih banyak berhasil sambung cupon kalau menggunakan plastik es dibandingkan sambung samping. Tapi ketika menggunakan plastik grafting itu yang sambung cupon tidak ada yang berhasil, belum ada yang berhasil menggunakan plastik grafting. Tidak tahu tak kenapa seperti itu ya.
Nah, ini kita buka perlahan. Inilah kita survei kebun kita ya. Nah, ini sudah mengeluarkan dari mata tunasnya. Jadi bagus kita lakukan yang namanya pembukaan. Nah, jadi itu dia cara membukanya. Tapi teman-teman kalau sudah melakukannya, alangkah baiknya menggunakan pisau cutter ya, agar lebih rapi membukanya. Ini saya ya waktu kepepet ya, sebenarnya mau survei biasa aja lahan, tapi ya sekalian saja kita bukakin dari yang namanya plastik graftingnya. Nah, ini dia. Oke. Kita buka. Nah, ini dia. Merupakan juga dari klon BB01. Yang tadi ketika kita sambung itu kita tidak potong kulitnya ya. Nah, ini kita lihat hasil sambungannya merupakan sambungan klon BB01-nya, tunasnya atau mata airnya sudah panjang ya. Cukup baik berarti perkembangannya. Nah, itu lihat sangat terjepit sekali dari tunas mata airnya. Dari tunas mata tunasnya, sehingga ini harus cepat kita buka karena nanti itu bisa terjadi pembusukan. Karena tunasnya itu sudah tidak bisa lagi berkembang, terhalang oleh plastik grafting. Jadi semakin bagus kita buka dengan cepat ini. Oke. Itu dia, lihat terjepit yang namanya tunas mata air klon BB01. Nah, kita buka. Oke. Terus sampai ke bawah. Nah, ini dia. Akhirnya dia bernapas dengan lega ketika sudah dibuka. Dan mudah-mudahan cepat pertumbuhannya di sini ketika sudah dibuka. Nah, ini dia merupakan yang sudah cukup besar. Kita sambung pada bulan puasa yang lalu. Sambungannya ini merupakan klon MC02 yang kita ambil langsung dari lahan kita. Kita sambung samping yang udah cukup besar. Nah, ini batang lokal. Sebenarnya buahnya walaupun lebat seperti ini, tapi dia ukurannya cuman segenggam buahnya. Jadi kita lakukan yang namanya penyambungan dengan klon unggul. Karena buahnya ini ya bijinya juga di luar dari yang namanya kategori normal. Makanya kita akan ganti. Nah, ini dia. Ini juga ada lahan kita yang daerah pasir, cukup berpasir. Kita melakukan yang namanya pembuatan lubang, bukan bioporinya lagi. Kita buat itu cukup besar seperti seperti bak atau sumur kayak gitu. Cuman ya kedalamannya sesuai dengan ya seperti kurang 1 meter. Nah, itu dia tadi. Ini merupakan kebun mertua saya yang mana di situ dia menanam yang namanya klon lokal. Dia tanam membuat bibit sendiri dan ini dia kita lihat. Tapi belakangan dia menanam klon MC02 karena melihat punya orang cukup besar dan menggiurkan dari buahnya sehingga dia tanam. Akan tapi kita lihat kerapatan tanaman itu cukup tinggi. Sekitar 2 meter saya rasa ini jaraknya. Itu tadi merupakan klon MC02. Nah, ini sekitarnya yang merupakan klon lokalnya. Jadi kita lihat
di sini merupakan hampir semua, bisa kita bilang 90% lebih itu merupakan klon lokal. Tapi di sini dia agak lumayan ya klon lokalnya. Ada yang berbuah besar. Nah, ada juga yang nggak ada buahnya. Nah, itu dia. Cuman dia belum ada inisiatif untuk mengganti dengan klon unggul. Kalau ini merupakan lahan orang tua kita ya. Ini kakaonya merupakan kakao purba. Kenapa saya bilang kakao purba? Ini kakaonya sudah umur puluhan tahun. Jadi dia sinso dan tumbuh tunas, dia biarin lagi hidup. Nah, pada dasarnya ini udah terlalu semak dan baru dia mulai membersihkan kembali. Nah, ini lihat nih. Batangnya sudah besar sekali, sudah tidak bisa kita genggam dengan tangan kita. Nah, ini kan merupakan tunasnya, tapi lumayan di sini buat kakaonya agak bagus juga ya, yang dari yang zaman purba. Nah, ini dia lihat, semua rata-rata itu udah disinsau, dan yang tumbuh ini merupakan tunas air dari bekas sinsauan. Tapi dia biarkan, kemungkinan dia akan mengganti dari jenis tanaman di lahannya. Karena memang di sini lahan orang tua saya ini daerahnya pasir lebih banyak, mayoritas sekitar 80%, 20% lagi itu merupakan rawa, terlalu becek. Jadi kakao ini saya lihat itu agak tanaman yang ribet. Ribet dalam artian dia harus agak normal ya jenis tanahnya. Kenapa? Kalau terlalu pasir ketika kemarau nanti banyak gugur daunnya dan banyak tidak berhasil. Nih, lihat nih daerah pasir kecil-kecil, kurus-kurus batangnya. Sedangkan daerah rawa yang nanti bagus musim kemarau, ketika musim penghujan dia mati karena busuk akarnya. Nah, ini dia. Kalau kita lihat kakao dari orang tua saya kurus-kurus kan? Cukup kecil. Inilah merupakan ciri-ciri daerah lahan berpasir. Dan orang tua saya tidak melakukan yang namanya pembuatan itu pelindung, makanya kurang bagus. Sedangkan ini klon MCC02, klon unggulnya aja pertumbuhannya kurang baik ya. Ini ada buahnya satu. Nah, dan hidup itu kayaknya sepertinya tunas sambungannya. Angka baiknya seharusnya itu dipotong untuk mengembangkan dari pertumbuhan klon MCC02. Nah, di sini juga ada yang jenis unggul lagi, MCC02, udah lama juga ditanam nih, sepertinya udah umur lebih dari 4 tahun, tapi pertumbuhannya kurang maksimal karena daerah pasir. Pertumbuhannya lambat dan sebagian kurus. Nah, itu dia kalau misalnya daerah kita lahan pasir. Kalau misalnya pasir, kita lebih ekstra harus merawat dari tanam kakao lokal kita. Karena supaya itu pertumbuhannya bisa normal. Salah satunya itu banyak kita melakukan penanaman penaungan agar kanopi dari tanaman penaung tersebut bisa menaungi atau menutup dari lahan kakao kita. Nah, itu dia kita hasil survei dari kebun. Yang pertama lahan kita, lahan mertua, dan lahan orang tua kita. Semoga itu menjadi pembelajaran dari hasil yang kita survei lahan. Saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia merupakan tambahan video sisanya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengunjungi channel saya. Dadah.